Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu engineering dan engineer. Nah, engineer itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan insinyur. Nah, insinyur itu merupakan seseorang yang punya gelar profesi di bidang keinsinyuran. Ya, itu sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Jadi ini istilah yang dibakukan sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang berikutnya bunyi undang-undang juga bahwa untuk memperoleh gelar profesi insinyur itu seseorang harus lulus dari program profesi insinyur, ya. Ini pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, yaitu undang-undang tentang keinsinyuran. Maksudnya, kalau seseorang itu sudah mendapat gelar ST, untuk mendapatkan gelar insinyur itu harus mengikuti pendidikan di program profesi insinyur. Ya. Itu istilah undang-undang. Ya, jadi kalau kita ringkas, itu artinya insinyur itu merupakan gelar profesi yang diperoleh setelah lulus dari program profesi insinyur. Nah, tetapi pada definisi yang lain yang di luar undang-undang itu seperti ini. Insinyur itu adalah orang yang bekerja dalam bidang teknik, ya, dan orang yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah praktis menggunakan teknologi. Ya, perhatikan ini. Yang pertama itu adalah orang yang bekerja di bidang teknik, itu disebut insinyur. Kemudian insinyur itu juga adalah orang yang menggunakan pengetahuan ilmiah ini untuk menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Ya. Oke, jadi ada dua ya istilah. Yang satu istilah menurut undang-undang, yang satu adalah istilah sesuai dengan definisi secara umum. Nah, di definisi yang lain di dunia internasional itu adalah insinyur atau engineer ya, engineer dalam bahasa Inggris, itu adalah praktisi di bidang engineering, ya, di mana menerapkan pengetahuan ini, pengetahuan sains, matematika, ya, dan rekayasa untuk mengembangkan pemecahan masalah di bidang teknik, sosial maupun komersial. Nah, yang kedua ini lebih penting lagi, ini didefinisikan di konferensi masyarakat engineering di Eropa Barat dan Amerika Serikat, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan aplikasi dari ilmu dan pengetahuan engineering, ya, mampu menjalankan riset, desain, konstruksi, ya, manufaktur atau produksi, superintending ini pengawasan, managing itu mengelola, ya, dan dalam pendidikan engineer. Ya. Jadi tanggung jawab engineer itu di sini, mulai dari pengembangan dan penerapan
ilmu dan pengetahuan engineering, kemudian bisa melaksanakan riset, ya, desain, konstruksi, manufaktur, pengawasan, maupun mengelola, begitu juga mengajar. Ya. Apa yang dilakukan oleh engineers? Ada 4. Yang pertama, engineer itu adalah pemecah masalah. Jadi pekerjaan engineer itu adalah memecahkan masalah. Masalah apa? Banyak. Ya, ada masalah perumahan, masalah pangan, masalah energi, ya, masalah air bersih, dan seterusnya. Semua yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dan sumber daya alam. Kemudian engineers itu juga mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki sesuatu. Ya, problem-problem misalnya pada pompa minyak misalnya. Ya. Jadi ketika dia menghadapi masalah pada pompa minyak ini, maka dia akan mengembangkan kemampuannya untuk memperbaiki sistem pompa minyak ini. Ya. Yang ketiga, engineers itu juga butuh komunikasi yang baik. Jadi kemampuan komunikasi yang baik, ya. Jadi engineers need good communication. Dan yang terakhir, engineers need to be big picture thinkers. Artinya kalau kita berprofesi sebagai engineer, kita mesti harus melihat secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Itu. Nah, kalau kita mau misalnya ini ya, kita berikan contoh lagi ini, pompa minyak ini tentu saja ketika terjadi masalah di satu ini di kabel aja ini misalnya, kita tidak bisa hanya melihat kabel ini aja ya, tapi juga melihat yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan insinyur Indonesia? Nah, kita punya fakta, ya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kuliah-kuliah yang lalu, bahwa kita punya 7.500 sarjana teknik. Gitu. Tetapi hanya 45% yang bekerja di bidangnya. Itu pun sebagian di luar negeri. Sedangkan kebutuhan kita itu sebanyak 120.000 dalam 5 tahun yang akan datang. Sementara supply-nya itu hanya 65.000 untuk 5 tahun. Jadi masih ada kekurangan sebesar 55.000 ya. Ini 55.000. Ya, sampai 5 tahun yang akan datang kita butuh engineer 55.000. Nah, lalu 55.000 gimana? Ya ini, insinyur asing yang akan masuk ke Indonesia. Nah, kenapa itu semua terjadi? Banyak orang tidak tertarik menjadi insinyur. Itu yang pertama, insinyur dianggap sebagai profesi yang tidak menjanjikan di masa depan. Ya, yang menjanjikan masa depan ya biasanya dokter gitu ya. Kemudian konglomerat, pengusaha begitu. Nah, ini asumsi. Meskipun pada kenyataannya tidak begitu. Kemudian fakta yang lain bahwa insinyur Indonesia itu upahnya rendah. Sehingga ada upaya Persatuan Insinyur Indonesia itu menyetarakan ya atau menyamakan upah atau billing rate insinyur Indonesia itu sama dengan negara-negara lain di ASEAN. Nah, fakta berikutnya ini, daya saing insinyur Indonesia rendah. Ya. Mengapa rendah? Kita lihat slide berikutnya. Ini yang menyebabkan rendah. Yang pertama, kurang bekal pengetahuan praktis.
Jadi ketika Anda kuliah itu lebih banyak dibekali dengan teori-teori. Ya, pengetahuan-pengetahuan praktis di dunia engineering yang sebenarnya itu kurang diberikan. Yang kedua, ini dia, kurang bekal bahasa Inggris. Ya. Simpel ya, tapi ini kenyataannya bahwa ternyata daya saing insinyur Indonesia itu rendah karena ternyata kurang pinter bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu kurang kemampuan IT dan internet. Ya, kelihatannya kan Anda sudah paham ya internet seperti apa, tapi faktanya Anda lebih banyak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan engineering. Ya, tidak ada hubungannya dengan profesi engineer. Juga tidak ada hubungannya dengan status Anda sebagai mahasiswa teknik mesin. Nah, mestinya nih Anda mulai sekarang itu memanfaatkan media sosial itu untuk memperbaiki profil. Ya. Karena nanti ketika Anda mulai wawancara kerja, HRD itu akan mencari data Anda itu di internet. Ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan internet. Lalu apa bidang-bidangnya? Nah, banyak sekali ya. Di tambang-tambang minyak, ya, tambang apapun, kemudian di kontraktor, jadi konsultan, di petrokimia ini, di pupuk, di pembangkit listrik, di manufaktur, baja, penerbangan, jasa, jadi pengajar, ya, dan lain-lain. Ya, jadi bidangnya sangat luas. Ya. Tidak hanya di industri baja, di industri tekstil maupun kayu, itu insinyur mesin juga ada di sana. Ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan ini memotivasi Anda. Ini ada 2 insinyur perempuan yang bekerja di luar negeri. Ya, dua-duanya di Amerika. Ini yang satu ini. Ya. Dia satu-satunya perempuan yang bekerja di Tesla mengembangkan autopilot untuk mobil-mobil Tesla. Ya, namanya ini Morisa Cokro. Sedangkan yang ini dia, ya, dia bekerja di Boeing, pabrik pesawat, sebagai analis struktur pesawat. Ya, ya, bahwa ada banyak insinyur-insinyur Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi Anda pun dapat juga, asal Anda mulai sekarang mengasah kemampuan-kemampuan sebagai engineer dan bahasa Inggris. Ya. Nah, realitasnya sebenarnya ini, ya. Jadi insinyur kita banyak bekerja di luar negeri, kemudian produknya dijual ke Indonesia, ya. Dan kita beli gitu ya. Ini edisi majalah Bloomberg Indonesia. Kita itu termasuk negara yang miskin insinyur. Nah, fakta itu membuktikan bahwa negara-negara yang sejahtera, negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang, Korea, ya, negara-negara Eropa itu punya insinyur ya dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk negaranya. Ya. Dan kita masih sedikit. Ya. Nah, ini anekdot aja. Ya, ketika Anda belajar di teknik mesin, ya, kalau Anda ketemu dengan teman Anda yang bukan di jurusan teknik mesin, itu mikirnya, wah, kerjaannya itu ini ya, dan ini mesin gitu ya. Tapi
orang tua kita itu menganggap bahwa kita itu mampu memperbaiki segalanya. Tidak hanya mesin mobil, mesin motor, tapi juga termasuk sepeda, listrik, ya, kipas angin, dan TV, ya, nah, termasuk. Nah, masyarakat umum itu mengira kerjaan kita itu seperti ini. Sedangkan pemerintah itu maunya kita ngerjakan yang canggih-canggih seperti ini. Nah, maunya mahasiswa mesin itu kan kayak begini, nah, kayak Iron Man gitu. Tapi faktanya ya banyak mahasiswa mesin itu cuman main Facebook, Instagram, Twitter, ya, dan lain-lain. Ya. Oke, jadi ini mudah-mudahan jadi pemicu ada semua, ya, bahwa peluang untuk bekerja sebagai engineer, ya, untuk berprofesi sebagai engineer itu bidangnya sangat luas. Oke, nanti selanjutnya kita akan mengikuti bagian yang kedua dari video kuliah ini, ya.